Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan wa syukran lillah subhanahu wa ta'ala. Wa nusalli wa nusallim ala asyrafi ibadihi wa asyrafi rusulihi sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa jami' ummatihi ila yaumiddin. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Allah masih pertemukan kita di majelis ilmu ini, yang mana banyak terdapat keutamaan majelis ilmu yang cukup disebutkan bahwa rahmat Allah turun padanya. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan bagi Nabi yang termulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua umat Rasulullah hingga akhir zaman nanti. Amin. Allahumma amin. Taib. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung bahkan sebelum waktunya, hingga kita dapat mulai tepat waktu pada hari ini. Oke, alhamdulillah kita akan masuki bab yang ke-7. Insyaallah hari ini kita akan masuki al-wahdatu as-sabi'ah an al-lughat al-arabiyyah. Namun seperti biasa kita akan murajaah terlebih dahulu bab sebelumnya. Masih di bab al-mihan. Ya, pada percakapan al-iqtirabu lil amal. Ya, merantau untuk bekerja. Merantau untuk bekerja. Ya, saya harapkan semoga teman-teman sudah sempat murojaah sehingga siap untuk mempraktikkan percakapan ini. Taib, Akh Muhammad wa Akh Khairul Fajri. Akh Muhammad, bisa on mic. Taib. Akh Muhammad sebagai Solah dan Akh Khairul Fajri sebagai Imad. Tafadhal ibda. Taib, bismillah. Sa'agtaribu lil amali kharija watani. Saya akan pergi untuk kerja ke luar negeri. Lakinnaka ta'malu huna wa ratibuka jayyidun. Akan tetapi engkau bekerja di sini dan penghasilanmu bagus. Al-malu katsirun hunak wal hayatu sahlatun. Penghasilan banyak di sana dan kehidupan lebih mudah. Akhtalifu ma'ak, baladuna tahtaju ilaina. Kita di sini. As-safaru lil amali halalun wa laysa haraman. Safar untuk bekerja itu sesuatu yang halal dan bukan. Allah berfirman, "Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian bumi zalulan sahlan. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian bumi mudah, maka berjalanlah ke sudut-sudutnya dan makanlah dari rezeki yang rezekinya, dan hanya kepadanya lah
kita dikembalikan kembali hanya kepada Walakin hal fakkarta fil auladika. Maha benar Allah yang Maha Agung. Akan tetapi sudahkah engkau memikirkan tentang anak au azuruhum fi ami marratain. Aku bersamaku atau aku akan berkunjung kepada mereka dalam setahun 2 kali. kaifa tuhafidhu ala dinihim rabu ma'ak. Bagaimana engkau akan menjaga agama mereka, bahasa mereka? Azhaba, aku tidak akan pergi ke negeri yang asing dari kebudayaanku. Arju an kembalilah. Antashaba. Kembalilah bersama anak-anakmu. Sama membawa. Pergilah membawa anak-anakmu. Menyertakan membawa. Afwan. Arju antashaba auladak. Arju antashaba auladak. Bawalah bersama anak-anakmu. Baik. Sawahawilu dzalik wa syukran ala nasihatik. Aku akan berusaha untuk hal itu dan terima kasih atas nasihatmu. Hal wafaqa waliduka ala ightirabik. Apakah orang tuamu sepakat untuk kepergianmu? Bitabai wafaqa. Tentu saja dia setuju. Wa illa ma fakartu fil igtirab. Dan tidak mungkin aku memikirkan untuk safar. Oke, gimana ya Ustaz enaknya? Bitoba untuk wafaqa dia menyetujui. Nah, Illa kalau tidak, kalau tidak akan berpikir untuk merantau. Baik, Ustaz. Wa ila ma fakartu fil igtirab. Dan kalau tidak, aku tidak akan berpikir untuk merantau. Hal satuqimu tawilan hunak. Apakah kamu lama tinggal di sana? 5 sanawatin faqat. Tsumma a'udu insyaallah. 5 tahun saja, kemudian kembali insyaallah. Arju an ta'uda ilaina saliman ghaniman. Kembalilah. Arju, saya harapkan engkau kembali ke sini dengan selamat dan ghaniman, kaya. Barakallahu fiik. Semoga Allah meridaimu. baik. Semoga Allah memberkahimu. Afwan. Jazakumullah khairul jaza li akhiril fajri wa Muhammad Insani. Oke, kita coba jawab soal yang kita lewati kemarin. Sayuhajiru solahun liddirasati fil gharbi. Sah am khata? Khata. Wal ijabah sahihah mada? Lil amal. Lil amal. Wa lil gharb aw li ay bilad? Li ay bilad. Huna maktub fil gharb. Oke, poin pertama tadi dirasa udah dibantah sama teman-teman, tidak benar karena lil amal. Nah, ini ada lagi nih poin di sini. Fil gharb untuk belajar di barat. Nah, kalau lil amalnya aja diganti di sini, apakah sudah benar untuk bekerja di barat? Khata juga, Ustaz. Karena dia nggak mau dengan budaya yang berbeda. Aywa. Itu yang ana maksud. Oke, al-hayatu sahlatun fi dualil ightirab. Sahih. Aywa, sahih. Sayuhajiru salih
ila baladin ghairi islami. Khata Ustaz. Oh, Wafaqa walidu soleh ala igtirabihi. naam. Sahih. Sahih. Saya baqa solehun fi baladihi. Sahih. Saya khata Ustaz. Iya, khoto. Kalau dia tetap di negerinya nggak akan ini dong, nggak akan merantau dong. Iya, sah. Limadza sayuhajiru soleh lil amali fil kharij. Ada dua alasan nih singkatannya. Banyak penghasilan. Al-malu kasirun hunaka wal hayatu sahlatun. Aywa. Masya Allah. Limadza yaktalifu imadun ma'as soleh. Siapa? Pendapatnya Imad. Imad apa? Waktu ini Soleh bilang pengen ini. Akhtalifu ma'ak bila duna tahtaju Membutuhkan ilaina. ilaina. Membutuhkan negara kita, membutuhkan kita. Bila duna tahtaju ilaina. Maza ya'ni solihun bil biladi al-gharibati anis thaqafatihi. Apa yang diperhatikan soleh terhadap negara yang asing itu dari budayanya? Apa ya jawaban yang tepatnya? Yakni itu diperhatikan. Ya, mungkin ini kali yang bisa digunakan untuk menjawab. La yazhab ila baladin ghoribatin an saqafatihi. Jadi dia perhatiannya terhadap atau sikapnya terhadap negara yang asing, budayanya itu dia nggak akan pergi ke sana gitu. Mada yakni solihun bil biladi al ghoribati anis saqafatihi. Ya, jadi dia nggak akan pergi ke sana. Kam sanatan sayuqimu solihun hunak. Khamsa sanawat. Hal imadun khaifun ala solihin wa auladihi. Apakah Imad takut terhadap soleh dan anak-anaknya? Betul. Walimaza? Terpengaruh dengan kebudayaan asing, agamanya. Ini 3 poin ini. Ya, agamanya, bahasanya. Baik, Nusil. Isim isyarah. Kita murojaah singkat aja. Isim isyarah, kata petunjuk. Hadza untuk ini laki-laki, hadhihi untuk ini untuk perempuan, dan juga untuk jamak taksir. Huna di sini, hadzani dua buah untuk laki-laki, hatani 2 buah, ini 2 buah untuk perempuan, haulai wa ulaika untuk sekelompok laki-laki dan perempuan. Lalu lil ba'id isyarah, kata petunjuk untuk jauh, zalika ini itu, zalika itu untuk laki-laki, tilka itu untuk perempuan, hunaka di sana, untuk menunjukkan lil makan, untuk menunjukkan tempat. Amalun khairun minal mas'alati. Bekerja lebih baik daripada minta. Oke. Aksofia. Terjemi fakratil ula. Amalun khairun min mas'alatin. Bekerja lebih baik daripada meminta-minta. Al-amalu nikmatun min ni'amillah. Bekerja adalah kenikmatan dari tidak mengetahui
nikmat dan tidak mengetahui nikmat ini illa barang siapa yang ghairihi atau selainnya. Wa ma'ad bersamaan dengan itu, ba'dun nas, maka sebagian manusia la yuhibbuna ala ghairihim dan mereka bergantung pada selainnya. Au yatasawwaruna fit turuq dan atau meminta-minta di jalanan. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma'akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadahi. Tidaklah seseorang makan dari makanan sedikit pun yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil tangannya sendiri. Wa inna nabiyallah dan sesungguhnya Nabi Allah Daud kana ya'kula min amali yadihi. Dahulu ia makan dengan hasil tangannya sendiri. Wa qala dan ia berkata, di ayyahuda ahadukum hablahu. Ayakula hendaklah kalian mengambil salah seorang dari kalian mengambil talinya, kemudian sumaya gedu ilal jabal, kemudian pergi ke gunung, fayahtatibu dan mencari kayu bakar, fayabi maka dan menjualnya, fayakulu dan makan, wayatasoddaq dan bersedekah, wayatasoddaq khairun min ayyas alan nas dan bersedekah lebih baik dari meminta-minta kepada manusia. Baik, jazakillah khairul jaza li ukhtina Sofia. Nastamir ukhtina Novia tarjimi faqrosaniyah ila bidirhamain. Ja'a rajulun fakirun ila Rasulillah, seorang pria yang fakir telah wasa'alahu syai'an dan dia meminta kepadanya sesuatu. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal fi baitika syai'un, apakah di rumahmu ada sesuatu? Qala na'am. Dia berkata, ya. Qas'atun au ina na'kulu fiha. Ada sebuah mangkok atau ina yang kami makan dengannya. Wa nashrabu minha wa natatahhar. Dan kami meminum dengannya dan kami bersuci dengannya. Wa hilsun au firash, dan sebuah alas atau tikar, najlisu 'alaiha. Kami duduk di atasnya. Wala syai'a ghaira hadza. Dan tidak ada sesuatu selain ini. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'tini bihima." Datangkanlah kepadaku keduanya. Fatahu bihima. Lalu bawakan keduanya kepadaku. Fa'amsakahuma, maka aku memegang baina yadaihi di antara keduanya. Wa qala li ashabihi, dan dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, man yashtari hadaini, siapa yang mau membeli kedua ini? Faqama rajulun, seorang pria berdiri. Faqala, dan dia berkata, ana ashtarihima bidirham, aku membeli keduanya dengan 1 dirham. Faqala, lalu dia berkata, man yazidu ala dirham, siapa yang mau menambah di atas 1 dirham? Faqama rajulun akhar, seorang pria lain berdiri. Faqala, dan dia berkata, ana ashtarihima bidirhamaini, aku membeli keduanya dengan 2 dirham. Jazakillah khairul jaza li ukhtina Novia. Amin. Tsumma narji ila akhirul fajri fadafa'ahuma ila akhiri faqrah. Akhirul fajri Ya, Ustaz.
Fadafa'ahuma ada fa'ahuma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka diserahkanlah keduanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi sallamuhuma ilayya ila la'arab. ila al-a'rabiyya qailan. Dafa'a itu membayar. Jadi yang tadi sahabat tadi membayar kepada Rasulullah, kemudian allazi sallama itu menyerahkan. Jadi dari Rasul lagi yang menyerahkannya ke al-Arabi, Badui. Oh, benar. Qailan. Dia berkata, siapa? Ishtari bi ahadihima ta'aman. Aku membeli salah satu dari keduanya. Ishtari perintah, belilah. Belilah dengan salah satu dari kedua dirham itu makanan. Wadhhab bihi ila ahlik, dan pergilah dengannya kepada keluargamu. Washtari bil akhari qadduman wa'tini bih, dan belilah dengan satu dirham yang lain qadduman apa? Kapak. Wa'tini bih, dan bawalah ia ke sini. Fa'atahu bil qadumi, dan didatangkannya kapak. Fawada'a fihi udan biyadi, maka dipeganglah kapak, meletakkan, dan maka dia meletakkan kapak tersebut udan kayu di tangannya. Waqala li a'rabiyyan, dan Rasulullah SAW mengatakan kepada Badui tersebut, idhab wahtatib wabi', pergilah dan apa namanya? Mencari kayu bakar. Carilah kayu bakar. Pergilah mencari kayu bakar dan menjualnya. Wala araka khamsata asyara yauman, dan jangan kembali secara bahasanya la aroka, saya tidak ingin melihatmu. Saya tidak ingin melihatmu 15 hari. Wa ba'da intiha hadhil muddah, dan setelah ini berlalu, raja'a ilaihil arabiyyu, kembalilah kepada Nabi Muhammad Badui tersebut. Adishtara siyaban wa ta'aman, dan telah dibeli baju dan makanan. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaysa hadza khairan lak min an tas'ala an-nas a'tauka au mana'uka. Tidakkah ini lebih baik bagimu daripada kamu meminta-minta kepada manusia? A'tauka au mana'uka. Apa Ustaz?
mereka memberimu atau mereka memberimu atau melarangmu. atau menolakmu, melarangmu. Jazakallah khairal jaza li akhirul fajri. Iya, insya Allah hikmahnya sampai semua ya pada teman-teman. Jadi kita selain belajar bahasa Arabnya juga ada pelajaran gitu dari teks Hadis. ini. Dari teks ini secara umum, kemudian dari dalil-dalil hadis Rasulullah SAW, bahwa memang ada redaksi hadis juga bahwa Rasulullah tidak menolak siapapun yang meminta kepada beliau. Iya, memang Rasulullah tidak menolak, tapi juga tidak memberikan semuanya. Seperti yang ini. Ini kan jelas nih. Ja'a rajulun fakirun ila Rasulillah fasa'alahu syai'an. Mintanya ke Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak langsung beri. Tapi ditanya apa yang dimiliki gitu. Jadi iya benar juga ada hadis yang bilang Rasulullah tidak pernah menolak siapapun yang meminta kepada beliau. Tapi juga Rasulullah tidak memberi semua. Dalam artian ya beliau nggak mengabaikan gitu, tidak pernah menolak siapa yang meminta kepada beliau, tetap ada respon gitu, ada tanggapan dari beliau gimana. Nah ini diantaranya ditanya apa yang ada di rumah justru. Nah, kalau di sebagian hadis-hadis yang lain ada yang Rasulullah ketika ada yang minta-minta dibawa ke rumah istri-istri beliau, apakah punya sesuatu. Kalau sudah di rumah istri-istri beliau juga tidak ada, baru ditawarkan ke sahabat siapa yang ingin menjamu orang ini misalnya, seperti itu. Tapi ada juga kondisi yang begini, justru ditolak. Bukan ditolak sih bahasanya. Rasul justru tanya barang yang ada pada miliknya sendiri gitu. Milik orang yang minta-minta ini. Oke. Manil insan alladzi ya'malu walladzi la ya'mal. Alladzi ya'tamidu ala ghairihi. Ya'mal aw la ya'mal. La ya'mal. La ya'mal. Alladzi yatasawwalu fit turuki. La ya'mal. Ayo la ya'mal. Al insanu alladzi yatasaddaq. Ya'mal. Baik, ya'mal. Alladzi ya'kulu min amali yadihi. Ya'mal. Alladzi Ya'mal. yas'alun nas a'tauhu aw mana'uhu. La ya'mal. La ya'mal. La ya'mal. Kita lanjutkan saja. Jamak muannas salim, ya ini simpel saja, cirinya alif dan ta. Syarikatun, syarikatun. Ta marbutoh berubah jadi alif dan ta maftuhah. Ya, simpel itu, simpel. Oke, kita masuk bab ke-7. Oke, sekedar ini informasi, mungkin nanti setelah kita selesaikan ABY2 buku 1 ini yang mana 8 bab, mungkin saya akan minta teman-teman untuk praktik bebas gitu. Jadi selama ini kan kita masih sebatas membaca. Kita sebatas membaca dan menerjemahkan percakapan yang ada. Nah, itu teman-teman belum kelihatan gitu ininya. Yang benar-benar
kayak percakapan real gitu, tanpa konsep. Nanti mungkin saya coba pikirkan gimana konsepnya, entah misalnya saya buat beberapa kalimat saja di dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, kemudian teman-teman bisa gunakan itu untuk bercakap-cakap. Misalnya saya minta 2 orang gitu. Bisa terjemahkan dari topik-topik yang saya sebutkan. Itu nanti insya Allah setelah kita selesaikan bab 8. Jadi biar lebih kerasa gitu. Ya, walaupun saya yakin insya Allah teman-teman sudah merasakan manfaat pelajaran kita gitu. Mungkin sebelumnya nggak pernah buka-buka kitab berbahasa Arab gitu. Ternyata setelah kita pelajari kitab Al-Arabiyah Baina Yadik jilid 2 ini, yang mana di situ ada teks-teks seperti tadi sekitar 3 paragraf atau 4 paragraf gitu. Oh, ternyata teman-teman bisa kok gitu menerjemahkan seluruh teks tersebut. Bahkan ada beberapa hadis Rasulullah juga, beberapa ayat Al-Quran sudah bisa diterjemahkan seperti itu. Oke, Al-Wahdatu As-Sabi'ah, bab yang ke-7 tentang Al-Lughatu Al-Arabiyah, bahasa Arab. Al-Hiwaru Al-Awwal, percakapan yang pertama, judulnya Baina Tholibatain. Ya, antara 2 orang mahasiswi. Antara 2 orang mahasiswi. A'taqidu annaki tholibatun jadidatun. A'taqidu, saya meyakini. Atau saya kira engkau mahasiswi baru. A'taqidu, i'tiqad, keyakinan. A'taqidu, saya meyakini, atau yang enak didengar bahasa Indonesia, ya bisa sih juga pakai saya meyakini bahwa engkau adalah mahasiswi baru. Ya bisa juga, saya kira Anda mahasiswi baru. Naam. Ya, iltahaqtu bil ma'hadi hadhihi sanah. Saya melanjutkan bil ma'hadi, di institut tahun ini. Ya, saya baru masuk institut tahun ini. Hal darosti al-lughatal arabiyyah fi baladik? Hal apakah darosti engkau telah belajar bahasa Arab fi baladik, di negaramu. Hadhihi awwalu marratin adrusu fiha lughah al-arabiyyah. Hadhihi, ini, awwalu marrah, pertama kali. Awwalu marratin, kali. Adrusu, saya belajar, fiha al-arabiyyah, bahasa Arab. Ana darastu al-arabiyyata salasa sanawatin fi baladi. Saya telah belajar bahasa Arab selama 3 tahun di negara saya. Limadza tadrusinaha maratan tsaniyah idzan. Idzan, kalau begitu. Bisa, meskipun ini versi bahasa Arabnya di belakang, ya bisa kita, biar bagus, biar enak didengar di bahasa Indonesia, bisa kita taruh di depan. Kalau begitu, limadza, mengapa engkau mempelajarinya, marrosaniyah, untuk kali yang kedua. Mempelajarinya, maksudnya mempelajari bahasa Arab, marrosaniyah, untuk kali yang kedua. Fi baladi nata'allamu al-qira'ah. Di negara saya, kami belajar membaca. Wal qawaid wa tarjamah, dan kaidah
kaidah-kaidah terjemah dan menerjemahkan. Wala nata'allam, dan kami tidak belajar al-haditsa. Wala nata'allam al-haditsa, dan kami tidak belajar percakapan, berbicara, al-haditsa, berbicara, bil-lughati al-arabiyyah, dengan bahasa Arab. Walakinnaki tatahaddatsina al-arabiyyata al-an jayidan. Walakinnaki, akan tetapi engkau, tatahaddatsina, berbicara, al-arabiyyah, bahasa Arab, al-an, sekarang, jayidan, bagus. Ta'allamtu al-haditsa bil-lughati al-arabiyyati huna. Saya belajar berbicara bahasa Arab di sini. Fi al-ma'hadi, fil ma'hadi mukhtabarun wa hasubun. Di institut ada mukhtabar, laboratorium, ya, lab bahasa lagi. Wa hasubun, dan hasub, komputer. Wa idza'ah, saluran. Wa maktabah, dan perpustakaan. Atau idza'ah ini apa ya yang bagus ya? Artinya saluran atau channel. Cuma kalau di tempat apa ya? Idza'ah, siaran radio. Idza'ah, siaran radio. Mukhtabarun, laboratorium, ya tentunya yang dibutuhkan untuk bahasa, laboratorium bahasa. Wa hasub, komputer. Idza'ah, siaran radio. Wa maktabah, perpustakaan. La astati'u nutqa al-aswat qaf dha ha jayidan. Saya tidak mampu mengucapkan suara-suara huruf qaf, dha, ha jayidan dengan bagus. Hunaka tadribatun sautiyatun jayidatun fi mukhtabaril lughah. Hunaka, ada tadribat, latihan-latihan, sautiyah, suara, jayidah, yang bagus, fi mukhtabaril lughah, di laboratorium bahasa. Wala astati'u at-tahaddusa bil lughatil arabiyyah, dan saya tidak mampu berbicara dengan bahasa Arab. Wala afhamu kalama al mudarrisati wa talibati, dan saya tidak memahami perkataan guru dan teman-teman mahasiswi. Uridu ata'allama, saya ingin belajar al-arabiyyata, bahasa Arab, jayidan, dengan baik. Maza af'alu, apa yang harus saya lakukan? Ihfazi juz'an minal Qur'anil Karim, hafalkanlah juz'an, satu juz dari Al-Qur'anul Karim. Wa ba'da ahadits an-nabawiyah, dan beberapa hadis Nabi. Wa tahaddasi bil arabi, dan berbicaralah dengan bil arabiyati, dan berbicaralah dengan bahasa Arab, katsiran, banyak atau sering-sering atau banyak-banyaklah berbicara dengan bahasa Arab. Hazihi nasihatun mufidatun, ini nasihat yang bermanfaat, mufidah, bermanfaat. Sa'attabi'uha insyaallah, saya akan mengikutinya insyaallah. Idzan satata'allamina, kalau begitu engkau akan belajar al-arabiyyata, bahasa Arab, jayidan, dengan baik. Baik.
Ini agak panjang percakapannya nih. Kembali ke Uktina Novia wa Sofia. Bisa open mic. Oke, Uktina Novia sebagai Tolibah al-Ula wa Uktina Sofia Tolibah al-Thaniyah. Tafadhol ibda. Takidu annaki thalibatun jadidatun. Aku yakin bahwasanya kamu adalah siswi yang baik, yang Baru. bagus. Baru. Siswi yang baru. Naam, iya. Iltahaqtu bil ma'hadi hadhihi sana. Saya akan melanjutkan di ma'had ini, ma'had di pondok tahun ini. Hal darastil lughatal arabiyyah fi baladik? Apakah kamu telah belajar bahasa Arab di negaramu? Hadhihi awwalu marrah adrusu fiha al-arabiyyah. Ini adalah pertama kali saya belajar bahasa Arab. Ana darastul arabiyyah salasa sanawat fi baladi. Aku telah belajar bahasa Arab 3 tahun di negaraku. Limadha tadarusinaha marratan thaniyatan idzan? Kalau begitu, kenapa kamu belajar bahasa Arab untuk kedua kalinya? Fi baladi nata'allamul qira'ah wal qawaid wat tarjamah wala nata'allamul haditha bil lughatil arabiyyah. Di negaraku kami belajar membaca kaidah-kaidah dan menerjemah. Tapi kami tidak mempelajari hadis percakapan dengan bahasa Arab. Walakinnaki tatahaddatsina al-arabiyyata al-ana jayyidan. Akan tetapi kamu berbicara bahasa Arab sekarang bagus. Ta'allamtul haditsa bil lughatil arabiyyah huna. Aku telah belajar percakapan dengan bahasa Arab di sana. Huna di Filmahad. sini. Aku telah belajar percakapan bahasa Arab di sini. Filmahadi mukhtabarun wa hasubun wa ida'ah wa maktabah. Di institut ada laboratorium, lab bahasa, komputer, stasiun radio, dan perpustakaan. La astati'u nutqal aswad qaf dha ha jayyidan. Saya tidak mampu mengucap suara qaf dha ha dengan bagus, dengan baik. Hunaka tadribat sautiyah jayyidah fi mukhtabaril lughah. Ada latihan-latihan suara yang baru Jayyid yang baik. ada latihan-latihan suara yang baik di lab bahasa. Wala astati'u tahaddusa bil lughatil arabiyyah. Dan saya tidak mampu berbicara dengan bahasa Arab. Wala afhamu kalamal mudarrisati wat talibat. Dan saya tidak paham perkataan guru dan siswi. Uridu an ata'allamal arabiyyata jayyidan. Saya ingin belajar bahasa Arab dengan baik. Madza af'alu? Apa yang harus saya lakukan? Ihfadhi juz'an minal Qur'anil Karim. Hafalkan 1 juz dari Al-Qur'an Al-Karim. Wa ba'dal ahadisi an-nabawiyyati wa tahaddasi bil arabiyyati katsiran. Lalu beberapa hadis-hadis nabawi dan berbicaralah dengan bahasa Arab sering-sering. Hadhihi nasihatun mufidatun. Ini adalah nasihat yang bagus. Saat tabi'uha, saya akan mengikutinya insyaallah. Idzan satata'allaminal arabiyyata jayyidan. Kalau gitu kamu akan belajar bahasa Arab dengan baik. Baik, jazakumullah khairul jaza. Amin wa iyyakum. Uktina Novia wa Uktina Sofia. Oke, kita lanjutkan saja dulu. Soalnya kita lewati juga dulu.
ini aswad saja nggak masuk. Oke. Mulahadzah nahwiyah al-ismu al-mausul. Al-ismu mausul. Kata sambung kalau di Indonesia nih. Ismul mausul allazi allati, yang artinya ismun mausulun lil mufradi al muzakkar allazi, kata penghubung untuk mufrad bentuk tunggal laki-laki allazi, allati ismun mausulun lil mufradi al muannas al muannasati, isim mausul untuk mufrad bentuk tunggal muannas perempuan allazi allati. Ta'ti ba'dal ladzi walati jumlatun tubayyinu ma'nahuma. Datang setelah allazi dan allati itu jumlatun, kalimat yang tubayyinu, yang menjelaskan ma'nahuma, makna keduanya. Maknanya cuma yang. Kalau di bahasa Indonesia yang. Al-asru al-abbasi, masa Abbasiyah, huwa, yaitu, kalau secara bahasa kan huwa juga dia, laki-laki, tapi untuk yang seperti ini masa yaitu alazi, yang izdaharot berjaya, fihi, padanya, pada masa itu, al-hadaratu al-islamiyah, peradaban Islam. Masa Abbasiyah yaitu yang izdaharat fihi, yang berjaya padanya peradaban Islam, masa yang padanya berjaya peradaban Islam. Al-Arabiyatu hiya al-lughatu allati turjimat ilaiha kutubun katsiratun. Bahasa Arab yaitu atau adalah bahasa alati yang turjimat ilaiha, diterjemahkan kepadanya, kutubun katsiratun, buku-buku yang banyak. Ya, dulu kan waktu di zaman-zamannya kemajuan ilmu, banyak buku-buku barat yang juga diterjemahkan gitu ke dalam bahasa Arab ya, untuk orang-orang Islam itu agar bisa menyerap juga ilmu dari barat. Nah, kemudian terjadi timbal balik juga, ada yang buku-buku bahasa Arab akhirnya diterjemahkan kembali ke bahasa asing. Kemudian itu yang justru diklaim oleh mereka. Akhirnya umat Islam kehilangan identitas lah gitu sebagai penemu-penemu. Kebanyakan yang terkenal justru barat. Oke. Roja'a at-talibu allazi safara. Mahasiswa roja'a telah kembali, at-talibu seorang mahasiswa, allazi yang safara, yang melakukan safar. Adati talibatu, ada juga kembali. Telah kembali mahasiswi allati yang safarat, yang melakukan safar sebelumnya. Hadza huwa ar-rajulu alladzi, ini dia ar-rajulu, seorang pria, alladzi yang yuhibbu dinahu, yang mencintai agamanya. Hadhihi hiya al-mar'atu, ini dia perempuan, allati yang tuhibbu dinaha, mencintai agamanya. Ya, pada dasarnya teman-teman sudah tahu insyaallah ini artinya allazi, allati. Cuma baru tahu namanya mungkin, oh ini namanya isim mausul di dalam bahasa Arab. Ini kan banyak sekali ditemui di Al-Qur'an. Banyak sekali allazi khususnya allazina. Kalau allazina untuk bentuk jamaknya. Oke, kita lanjutkan saja.
masih ada teks dan satu kaidah nahwu lagi. Al-Arabiyyatu al-fasihatu wa atharuha. Bahasa Arab al-fasihah, fasih, bisa diterjemahkan resmi, bahasa Arab resmi, atau bahasa Arab standar. Bahasa Arab fasih, bahasa Arab standar, bahasa Arab resmi, wa atharuha, dan pengaruhnya. Nasya'atil lughatul Arabiyyatu fi jaziratil Arabi qabla al-Islam. Bahasa Arab nasya'at, telah lahir fi jaziratil Arab, di jazirah Arab, di kepulauan Arab, qablal Islam, sebelum Islam. Jadi bahasa Arab sudah ada, sudah lahir sebelum Islam. Wa kana al-Arabu qabaila mutafarriqah. Dan dulu bangsa Arab itu adalah suku-suku. Qabilah itu suku, qabail bentuk jamaknya. Suku-suku mutafarriqah yang berkelompok-kelompok, mutafarriqah yang berkelompok-kelompok. Wa kanat li ba'dil qabaili lahajatun khassatun biha. Dan dulu li ba'dil qabail, beberapa kabilah, beberapa suku itu mempunyainya li ini. Terjemahan mempunyai itu dari li. Mempunyai lahajatun khassah biha, mempunyai dialek khusus dengannya. Wa kanatil ikhtilafatu qalilatun bainatil lahajat. Wa kanat, dan perbedaannya sedikit, bainatil lahajat, antara dialek-dialek tersebut. Wa kanat lil arabi lughatun mushtarakatun. Wa kanat, dan bangsa Arab juga mempunyai bahasa mushtarakah, bahasa yang bisa kita sebut bahasa persatuan lah, mushtarakah, bahasa persatuannya. Hiya al-lughatu al-arabiyyah al-fasihah, yaitu bahasa Arab fasih, bahasa Arab fusah, bahasa Arab fasih, bahasa Arab standar, bahasa Arab resmi. Lughatus syi'ri wal khitabah, bahasa untuk syair dan khitabah, pidato. Allati kanal arabu, yang dahulu bangsa Arab yatahaddatsuna biha, berbicara dengannya. Summa jaa al-islamu, kemudian Islam datang. Wa anzalallah al-Qur'an al-Karim, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim bil lughati al-arabiyyah al-fasihah, dengan bahasa Arab fasih, Arab fusah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kalian memahami. A'ta al-Qur'anu al-karimu ba'da alfazi al-arabiyyati al-qadimati ma'ani al-jadidah. A'ta memberi. Al-Qur'an al-Karim memberi ba'da, beberapa, alfazi al-arabiyyah, lafaz arabiyah al-qadimah, yang lama, yang dahulu, ma'ani jadidah, makna-makna yang baru. Jadi ada beberapa kata di dalam
bahasa Arab yang dahulu, kemudian setelah Al-Quran datang itu diberi makna-makna yang baru. Ma'ani jadidah, makna-makna yang baru. Ya, jadid baru, kalau jayyid bagus. Waja'a bi asalib jadidah, dan Al-Quran datang dengan asalib, pola-pola. Uslub, pola, asalib, bentuk jamaknya. Pola-pola jadidah, yang baru. Lam ya'rifha al-arabiyatu min qabl, yang bahasa Arab tidak mengetahuinya. Lam ta'rifha al-arabiyatu, yang bahasa Arab tidak mengetahuinya, min qabl, sebelumnya. Wa kana al-Qur'anu sababan fi nash'ati ulumil lughatil arabiyyah, dan Al-Qur'an menjadi sebab munculnya ilmu bahasa Arab. Ya. Karena itu bisa diterjemahkan dahulu atau bisa enggak usah diterjemahkan. Wa kana al-Qur'anu sababan, dan Al-Qur'an itu menjadi sebab fi nash'ati ulum al-lughatil arabiyyah, munculnya atau berdirinya atau terbitnya ilmu bahasa Arab, kanahwi wasorfi, seperti nahwu dan sorof, wal balaghah dan balaghah, wa ulum al-islamiyah, dan ilmu-ilmu keislaman, ka ilmi tafsir, seperti ilmu tafsir, wal hadis, wal fikhi, dan fikih, wa ghairiha, dan yang lainnya. Atharatil lughatu al-arabiyyah fi lughati asy-syu'ubi al-islamiyah. Bahasa Arab atharat, mempengaruhi, fi, pada, lughati, bahasa-bahasa asy-syu'ub, bangsa-bangsa, al-islamiyah, bangsa-bangsa Islam. Kal-Farisiyah, seperti Persia, wal Urdiyah, dan bahasa Urdu, bahasa Persia, bahasa Urdu, wa Sawahiliyah, dan bahasa Syawahili. Nah, bahasa Persia ini ada mirip-miripnya juga seperti bahasa Arab. Bentuk hurufnya seperti huruf Arab juga, termasuk bahasa Urdu juga. Ini seperti huruf-huruf Arab. Nah, adapun Syawahili ini saya nggak tahu. Syawahili ini yang jelas dia bahasa di Afrika kalau nggak salah. Cuma nggak benar-benar lihat gitu gimana ininya bentuknya. Kalau bahasa Persia dan bahasa Urdu pernah lihat. Ketemu lah gitu di internet. Fa aqradatha, kemudian maka meminjam, fa'aqradatha, meminjam, katsiran min alfaziha, meminjam banyak dari lafaz-lafaznya. Jadi bahasa-bahasa kayak Faris, Persia, Urdu, dan Syawahili itu banyak meminjam aqrada, qard, itu meminjam. Katsiran, banyak dari lafaz-lafaznya. Wa kutiba katsirun min tilkal lughat, dan ditulis, dan banyak ditulis dari tilkal lughat, dari bahasa-bahasa itu, bil harfi al-arabi, dengan huruf Arab. Yaitu tadi. Wa iqtaradat lughatun ukhra ba'da alfazil arabiyah, dan meminjam bahasa-bahasa lain, dan bahasa-bahasa lain meminjam ba'da alfazil arabiyah, beberapa lafaz bahasa Arab. Misal al-injiliziyah, bahasa Inggris juga menyerap beberapa kata dari bahasa Arab. Wal Firansiyah, dan bahasa Perancis. Wal Isbaniyah, dan bahasa Spanyol. Nah, kalau bahasa Indonesia ya jelas banyak yang diserap, khususnya nama hari Ahad, Isnain, Sulasa, Arbi'a, Khamis, nama hari.
Kemudian ada yang diserap tapi artinya sedikit berubah, kayak tajir. Kalau bahasa Arab kan tajir itu artinya pedagang, tajirun. Nah, kalau di Indonesia sudah berubah makna, tajir itu orang yang kaya gitu. Tajir itu orang yang kaya, nah, di bahasa Indonesia serapannya banyak. Nah. Salam, kata salam juga menggunakan ini serapan dari bahasa Arab, silaturahim, dan lain-lain banyak. Oke. Muhammad Insani, Ustaz. Nasya'atil lughatil arabiyyah ila akhir surah Yusuf. طيب bismillah. Nasya'atil lughatil arabiyyatu fi jaziratil arabi qabla al-islam. Bahasa Arab lahir di jazirah pulau atau pulau Arab sebelum datangnya Islam. Wa kana al-arabu qabaila mutafarriqatan. Dan bangsa Arab qabilah-qabilah mutafarriqah, berkelompok-kelompok. Wa kanat li ba'dil qabaili lahajatun khasatun biha. Dan sebagian qabilah memiliki lahjah, Ustaz. Iya, lahjah atau dialek yang khusus dengannya. Wa kanatil ikhtilafatu tilkal lahajat. Dan perbedaannya sedikit di antara dialek-dialek tersebut. Wa kanat al-arabi lughatun mushtarakatun. Dan bahasa Arab bahasa Arab mempunyai lil Arabi, bangsa Arab mempunyai mustarak bersama, atau inilah ya bahasa bersama, bahasa persatuan. Bangsa Arab memiliki bahasa persatuan, ia lughatul arabiyyatu fasihah, yaitu adalah bahasa Arab yang fasih. Lughatus syi'ri wal khatabah, bahasa syair dan juga pidato. Allati kana al-arabu yatahaddatsuna biha, yang bangsa Arab berbicara dengannya. Summa ja'al Islam, kemudian datang agama Islam, wa anzalallahu al-Qur'an al-Karim, dan Allah menurunkan Al-Qur'an yang mulia bil lughatil arabiyyatil fasihati, dengan bahasa Arab yang fasihah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Quran dengan bahasa Arab agar kamu ta'qilun, memahaminya, Ustaz. Baik, jazakallah khairul jazaa li akh Muhammad Insani. Wa iyyakum. Khairul Fajri. Bismillah. A'tal Qur'anul Karimu ba'dal alfadhin al-arabiyyatil qadimatil ma'aniya jadidatan. Al-Qur'anul Karim telah memberikan sebagian dari lafaz-lafaz bahasa Arab
pengertian yang baru. Al-Qur'anul Karim telah memberikan makna bahasa-bahasa Arab terdahulu dengan makna-makna yang baru. Waja'a biasaliba jadidatin, dan mendatangkan uslub-uslub yang baru. Lam ta'rifhal arabiyyatu min qabl, yang tidak diketahui bahasa Arab sebelumnya. Wa kana al-Qur'anu sababan fi nash'ati ulumil lughatil arabiyyah an-nahwi was-sarfi. Dan Al-Qur'an telah menjadi sebab lahirnya ilmu-ilmu bahasa Arab seperti nahwu dan saraf, wal balaghah dan balaghah, wal ulumil islamiyati ka'ilmi tasrif, ka'ilmi tafsiri wal hadithi wal fiqhi wa ghairiha. Dan lahirnya ilmu-ilmu Islam seperti ilmu tafsir dan hadis dan fiqih dan selainnya. Lagi Sa? Wasil. Lanjutkan aja sampai selesai. Aduh. Apa nih? As-saratil lughatul arabiyyatu fi lughatis syu'ubi al-islamiyah. Apa namanya? Asar. Berpengaruh, mempengaruhi. Bahasa Arab telah mempengaruhi fi lughatis syu'ubi al-islamiyah. Syu'ub Bahasa Arab Syu'ub bangsa-bangsa. Bahasa Arab telah mempengaruhi bahasa-bahasa Islamiyah. Bahasa-bahasa Islam. Negara-negara Islam. Kal-Farisiyati, seperti Persia, wal Urdiyati dan Urdu, was Sawahiliyah dan Sawahiliyah. Fa aqradatha kathiran minal alfadhi, dan dan berhutang, meminjamkannya banyak di antara lafaz-lafaz. Wa kutiba katsirun min tilkal lughati bil harfil arabiyyah, dan banyak ditulis daripada bahasa-bahasa Arab dengan huruf-huruf Arab. Waqtaradat lughatun ukhra ba'dal alfadil arabiyyah. Waqtaradat, sama meminjam bahasa. Dan meminjam bahasa-bahasa lain, sebahagian daripada lafaz-lafaz Arab seperti al-Injiliziyah, bahasa Inggris, wal Firansiyah dan Perancis, wal Isbaniyah, Spanyol. Berat. Baik, jazakallah khairal jaza li akhirul fajri. Oke, kembali ke Ukhtina Sofia. Nasya'at sampai surah Yusuf. Ukhtina Sofia.
Uktina Novia dulu deh. Taib Ibda. Nabiyatul qabla Islam. Bahasa Arab telah ada Arab sebelum Islam. Wa kana al-arabu qabaila mutafarriqah. Dan dahulu bahasa Arab adalah suku-suku yang berkelompok-kelompok. Wa kanat li ba'dil qabaili lahajatun khassah biha. Dan dahulu bagi beberapa suku-suku memiliki dialek khusus dengannya. Wa kanatil ikhtilafatu qalilatan bainatil lahajat. Dan beberapa perbedaan dahulu sedikit di antara dialek-dialek tersebut. Wa kanat lil arabi lughatun mushtarakah. Dan dahulu bangsa Arab memiliki bahasa persatuan. Dia lughatul arabiyyah al-fasihah, yaitu bahasa Arab yang fasih. Lughatul sya'ri wal khatabah, bahasa syair dan pidato. Allati kana al-arabu yatahaddatsuna biha, yaitu yang bangsa Arab dahulu berbicara dengannya. Summa ja'al Islam, kemudian Islam datang. Wa anzalallahu al-Qur'an al-Karim, dan Allah menurunkan Al-Qur'an al-Karim bil lughatil arabiyyah al-fasihah, yaitu bahasa Arab yang fasih. Qala Allah Ta'ala berfirman, inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an dengan bahasa Arab bagi kalian agar kalian memahami. Agar kalian memahami. Surat Yusuf ayat 2. Baik, jazakillah khairul jazak. Amin. Uktina Sofia. Uktina Sofia. Oke. A'ta al-Qur'anu al-Karim ba'da al-fazi al-Arabiyyah. Al-Quran memberikan beberapa lafaz bahasa Arab al-Qadimah yang dahulu, ma'ani jadidah, makna-makna yang baru. Waja'a bi asalib jadidah, dan bahasa Arab itu datang dengan pola-pola yang baru. Lam ya'rifha al-Arabiyyatu min qabl, yang bahasa Arab belum mengetahuinya sebelumnya. Wa kana al-Qur'anu sababan fi nash'ati al-ulum al-lughatil al-arabiyyah, dan Al-Quran itu menjadi sebab munculnya ilmu-ilmu bahasa Arab. Kanahwi was-sarfi wal balaghah, seperti nahwu, sorof, dan balaghah. Wal ulum al-islamiyah, dan ilmu-ilmu Islam. Ka ilmu tafsir, seperti ilmu tafsir, wal hadis, dan hadis. Wal fikhi wa ghairiha, fikih dan selainnya. Atharatil lughatul arabiyyah fil lughati asy-syu'ubi al-islamiyah. Bahasa Arab itu mempengaruhi pada atau berpengaruh pada bahasa-bahasa bangsa-bangsa Islam. Kal-Farisiyah, seperti Persia, wal Urdiyah, seperti bahasa Urdu, wa Sawahiliyah, dan bahasa Syawahili. Wa fa'aqradatha katsiran minal alfaz, maka kemudian meminjamkannya banyak dari lafaz. Wa kutiba katsirun min tilkal lughat bil harfi al-arabiyyah, dan banyak ditulis dengan dari bahasa-bahasa itu dengan huruf Arab. Waqtaradat lughatul ukhra ba'du alfazil arabiyyah, bahasa-bahasa lain juga meminjam beberapa lafaz bahasa Arab. Misal al-Injiliziyah, seperti bahasa Inggris,
wal Firensiyah bahasa Perancis, wal Isbaniyah dan bahasa Spanyol. Oke, tentang lahajat, ya tentang lahajat. Itu memang sebagaimana tertulis di sini, wakanat ikhtilafatu qalilah baina tilka al-lahajat. Jadi memang perbedaannya itu sedikit aja. Disebut juga dialek, contohnya itu huruf qaf itu di Arab, kalau di Yaman itu ada yang membacanya seperti ghain, seperti go. Makanya ada jamiah al-ahqaf, tapi orang-orang Yaman menyebutnya al-ahqaf. Nah, seperti itu, al-ahqaf. Huruf pada itu huruf qaf tapi dibacanya seperti ghain, seperti go. Nah, itu Yaman. Ada lagi Mesir. Mesir itu huruf qaf juga dibacanya seperti hamzah atau alif. Aqulu, saya katakan aulu. Ya, ada yang seperti itu. Yaitu itu di dialek. Nah, kemudian yang pengen saya sampaikan juga, kata qard ada di Al-Qur'an, di antaranya mayukridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adafan katsirah itu. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah qardan hasanan, pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan. Oke. Kita lanjutkan. Kana wa akhwatuha. Kana fi'lun madi naqisun, fi'il madi naqis yadkhulu alal jumlati al ismiyah, masuk ke jumlah ismiyah. Ya, jadi masuk ke jumlah ismiyah yang biasanya diawali isim. Kalau jumlah ismiyah itu mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah itu fi'il, fa'il, maf'ul biasanya. Fa yarfa'u mubtada, merofakkan mubtada, wa yusammi ismu kana. Nah, jadi merofakkan isim kana. Rofa itu tanda paling dasarnya adalah domah. Wa yansibu, dan menasobkan al-khobar. Wa yusammi khobaruha, khobar kana, dan menasobkan khobarnya, khobar kana. Nasob itu tanda paling dasarnya adalah fathah. Min akhwati kana, di antara saudara-saudaranya kana itu ada soro, laisa, asbaha, zolla, mazala. Soro masih, wa laisa bukan atau tidak, asbaha bisa diterjemahkan menjadi, zolla juga bisa diterjemahkan menjadi, mazala itu masih atau menjadi juga bisa. Kana al-arabu qabaila mutafarriqah. Nah, kita pelajari dari yang disebutkan kaidahnya tadi. Yarfa'u mubtada, merofakkan mubtada. Saya sebutkan rofa itu tanda dasarnya adalah domah. Jadi yang setelah kana langsung itu rofa, marfu. Di antara tandanya adalah domah. Kemudian wayan sibu khobar al-khobar. Khobar kananya itu nasob. Nasob tandanya fathah. Nah, ini qabaila mutafarriqatan. Jadi kalau
kalau ada kana dan saudara-saudaranya ini, maka yang pertama setelah kana itu harokatnya domah, rofa. Lalu setelahnya fathah. Al-Arabu, kana al-Arabu qabaila mutafarriqah. Kabilah-kabilah, suku-suku yang berkelompok-kelompok. Ma zalati al-ikhtilafatu bainaha qalilatan. Perbedaan-perbedaan antara lahajat-lahajat itu masih sedikit. Saratil lughatu al-fasihatu lughatan mushtarakatan. Bahasa fushah, bahasa standar, bahasa resmi itu menjadi lughatan mushtarakatan, bahasa persatuan. Kana al-Qur'anu sababan fi nash'ati ulumi al-lughah. Kana al-Qur'anu nasab, sababan khobarnya mansub, makanya harokatnya fathah. Zalla katsirun minal lughatil islamiyah maktuban bil khatti al-arabi. Banyak menjadi banyak dari bahasa-bahasa Islam maktuban ditulis dengan khat Arab. Katsirun dan maktuban. Katsirun ini isim kananya, wa maktuban ini khobar kananya, khobar zolla. Mazala al-Arabi natiqan bil fasihati. Orang-orang Arab masih natiqan berbicara, bertutur, natik bertutur bil fasihah dengan bahasa fasih, fusah. Laisat natijatu al-muqabalati al-jayyidati. Hasil wawancara tidak bagus. Laisat natijatu al-muqabalati jayyidatan. Hasil wawancara tidak bagus. Asbahat kutubul Arabi muntashiratan fi Auruba. Buku-buku Arab asbaha menjadi muntashiratan tersebar di Eropa. Ini kutub isim kana ya, atau isim asbaha, khobarnya muntashiratan. Khobarnya muntashiratan fi Auruba. Nah, ini juga karena banyak di Al-Qur'an. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa kana Allahu. Nah, itu Allah rofa. Di antara tanda rofa adalah domah. Wa kana Allahu. Selanjutnya khobar kananya aliman nasab. Alamat nasab apa? Fathah. Hakima, fathah juga. Seperti itu. Jadi ini banyak dari pelajaran kita hari ini yang bermanfaat gitu ketika teman-teman membaca Al-Qur'an. Karena wa aqwatuha ini ya minimal teman-teman dapat kosakata kana dan tahu penggunaannya. Tadi yang langsung setelah kana itu dibaca rofa, dan yang setelahnya itu khobar kana itu mansub, nasab. Harokat tanda dasarnya itu fathah. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Silakan teman-teman kalau ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan terlebih dahulu. Ustadz, mau nanya Ustadz. Iya, silakan. Yang nomor 1 itu qabaila, kenapa nggak ditanwin Ustadz?
qabaila. Kalau tidak salah ini masuk fiil apa ya? Isim apa ya namanya? Dia ada yang mamnu minat tanwin. Ada yang mamnu minat tanwin. Iya, karena sebelumnya saya ada bilang kan kalau di antara aturan dasar lah gitu, kalau ada alif lam nggak boleh ada tanwin. Nah, tapi ini nggak ada alif lam, tapi kok nggak ada tanwin. Iya, iya. Ya, ana lihat lainnya lughatan ditanwin, natiqan ditanwin, muntasyiratan ditanwin. Ana lupa ini namanya, entah dia ada beberapa yang kadang isim-isim atau ya kata yang inilah tidak boleh gitu. Nggak boleh ditanwin ya Ustadz ya. Ya, wallahu a'lam, ana ini lupa. Ya, Syukran, yang Ustadz. jelas dasarnya tadi. Yang penting itu harokatnya fathah gitu sebagai khobarnya. Oke, tadi juga kita udah pelajari alazi, alati, yang itu semua ada di dalam Al-Quran gitu. Semoga makin terasa lah gitu teman-teman ketika membaca Al-Quran. Oke, ada lagi teman-teman? Ustadz, kalau yang bacaan tadi, yang akradat itu bisa diartikan menyerap nggak Ustadz? Boleh, boleh menyerap. Oke. Karena Syukran. bahasa serapan kan. Kalau masalah terjemahan kita ini aja terbuka lah gitu. Yang penting menyesuaikan dengan tujuan bahasa yang diterjemahkan. Oke. Ustaz, ya Ustaz. Silakan Mas Khairul Fajri. Ya, mungkin bisa diartikan sekali lagi Ustaz yang saudara-saudara kana ini. Kalau kana kan ada artinya kan, bisa diartikan bisa enggak. Semua mazalat, sorat, dhalla, mazala, biar kita tulis Ustaz. Artinya Ustaz. Iya. Kalau laisat kan tidak Karena itu artinya bisa tidak diterjemahkan, bisa dahulu. Ya. Kemudian soro itu menjadi atau soro menjadi. Bisa tidak, asbaha juga bisa menjadi, zola juga menjadi. Wa mazala itu masih. Mazala masih. Asbahat tadi menjadi juga kan? Tapi ya kadang sama kayak kana, bisa nggak diterjemahin juga kalimat itu udah sempurna gitu. Baik. Ada lagi teman-teman atau cukup? Ustadz, perbedaan nahwu, sorof, balaghah apa Ustadz? Oke, kalau nahwu itu umumnya dia bermain di harokat akhir. Nahwu itu umumnya bermain di harokat akhir setiap kata. Selain tadi kayak kita pelajari kana wa akhwatuha ini fungsinya kalau ada kana maka dirofakan isim kananya, mubtadanya dirofakan, harokatnya domah nih. Nah, itu mainannya nahwu. Kemudian dinasobkan yang khobar kananya. Khobarnya dinasobkan. Itu mainannya nahwu, harokat-harokat akhir. Nah, contohnya huruf jar juga kalau ada minal madrasati. Nah, itu setelah min itu isim yang berikutnya itu majrur. Harokatnya kasroh. Itu juga
kerjaannya ilmu nahwu. Ya, harokat akhir-akhir setiap kata. Ya dahulu ala al-jumlati al-ismiyati. Kenapa harokatnya kasroh? Karena di depannya ada huruf jar, ala al-jumlati. Ini kerjaannya nahwu. Al-jumlah al-ismiyah. Ini sama-sama ada alif lamnya. Kemudian dia ngikuti harokatnya. Jumlah ismiyah ini naat man'ut. Sifat dan yang disifati. Sifatnya ini al-ismiyah, ini jadi naat, jadi sifat. Yang disifati jumlah ini. Itu nahwu. Jadi nahwu secara singkatnya itu kerjaannya, bahasannya tentang harokat-harokat akhir setiap kata di dalam bahasa Arab. Adapun sorof itu perubahan kata. Jadi satu kata itu berubah, itu bahasannya sorof. Contoh yang enak-enak aja. Dari fi'il madi kataba, mudhari'nya yaktubu, kemudian fi'il amarnya uktub. Nah, itu sudah bagian dari sorof, ilmu sorof yang seperti itu. Termasuk juga kataba, dia laki-laki telah menulis, kemudian katabat, dia laki-laki, dia perempuan telah menulis. Katabu, mereka laki-laki telah menulis. Nah, yang seperti itu juga kerjaannya ilmu sorof. Adapun balagoh itu, balagoh dia lebih ke majas, lebih ke majas. Jadi itu enggak, kalau balagoh sih itu udah ilmu plus lah gitu, yang minimal banget buat kita keperluan kayak baca Al-Quran atau percakapan sehari-hari lah, memahami teks bahasa Arab, itu nahwu dan sorof sih. Kalau balagoh itu udah plus. Kalau di bahasa Indonesia padanannya itu majas. Jadi yang hiperbola segala itu. Al-Asad yaktubu al-Asad alal mimbar. Singa berpidato di atas mimbar. Nah, yang seperti itu kalau nggak salah disebut di ilmu balaghah itu majas isti'arah, meminjam. Jadi meminjam sifat orang yang gagah itu, dai yang gagah itu, yang lantang itu, meminjam isti'arah kayak sifatnya singa gitu. Seakan-akan singa yang sedang berpidato. Ya, jadi itu secara singkatnya Mbak Novia. Oke. Syukran Ustaz. Jazakallah. Oh iya Ki, amin. Oke, kayaknya cukup ya, udah masuk waktu zuhur di beberapa wilayah. Oke, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.